Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah material elektronik teknik kita dengan bahasan pada kesempatan ini adalah material magnetik. Kita ketahui bahwa material magnetik banyak dipergunakan pada sejumlah peralatan yang sampai saat ini dipergunakan oleh banyak umat manusia. Pada kesempatan ini kita akan membahas material magnetik dari sejumlah tinjauan. Yang pertama adalah asal-usul sifat magnetik. Yang kedua adalah klasifikasi material magnetik. Yang ketiga adalah kurva magnetisasi dan histeresis. Yang berikutnya adalah teori domain magnetisasi. Kemudian material magnetik lunak dan keras. Dan yang terakhir adalah tentang rugi-rugi magnetik. Mari kita tinjau satu persatu. Yang pertama adalah asal-usul sifat magnetik. Sifat magnetik dari sebuah material itu berasal dari keberadaan dipol magnetik. Kita ketahui bahwa dipol magnetik itu muncul bila mana ada arus listrik yang membentuk sebuah loop. Maka tergantung dari besarnya arus yang mengalir dan luasnya loop yang dibentuk oleh aliran arus listrik, maka disitulah muncul momen dipol magnetik. Momen dipol magnetik besarnya adalah perkalian antara arus dan luas loop yang dibentuk oleh arus. Sedangkan arahnya adalah tegak lurus ya, dari bidang di mana loop itu terjadi dan kemudian arahnya yang mengikuti hukum tangan kanan Ampere. Kita lihat di sini, ya, kalau ada arus seperti ini, ya, maka momen dipolnya adalah tegak lurus ke sana. Itu adalah definisi. Kemudian adanya dipol itu akan menghasilkan garis-garis medan magnet, ya. Kemudian ini mirip dengan adanya sebuah kutub magnet utara dan selatan. Kemudian dalam pembahasan material magnetik ini, kita kembali kepada teori medan. Ya. Kita mengenal beberapa besaran terkait dengan besaran magnetik. Yang pertama adalah kuat medan magnet H. Ini adalah sesuatu yang berasal dari luar. Ya. Besarnya tergantung dari besarnya arus, kemudian besarnya belitan atau banyaknya belitan persatuan panjang. Kemudian berikutnya kita mengenal rapat fluksi magnetik B, ya, yang menyatakan besar kuat medan magnet di dalam bahan yang dikenakan oleh medan magnet luar. Satuannya adalah Weber per meter persegi. Dan di sini ada relasi antara B dengan H, yaitu di mana B sama dengan mu kalikan H. Di sini mu adalah permeabilitas magnetik material. Kemudian ada besaran yang kita kenal dengan magnetisasi. Satuannya adalah ampere per meter. Ini menyatakan, ya, tingkat orientasi dipol-dipol magnetik yang berada di dalam bahan ketika diberikan medan magnet. Dan ini dinyatakan dengan momen dipol total per satuan volume di dalam material. Kalau dinyatakan dalam rumusan matematik, maka magnetisasi itu adalah 1 dibagi delta V, di mana V adalah volume, kemudian sigma dari MI, di mana M ini adalah momen dipol, E adalah yang ke E. Dijumlahkan untuk semua momen dipol, kemudian dibagi dengan volume. Itulah definisi magnetisasi. Nah, ini adalah ilustrasi bagaimana magnetisasi terjadi. Kita lihat, ya, pada solenoid yang atas ini, ya, di mana arus listrik I dialirkan pada solenoid, ya, dan solenoid ini berisi udara, artinya tidak ada material di dalamnya, maka kita mempunyai B besarnya adalah B0, di mana B0 ini adalah mu0 kalikan H. Ya.
di mana H itu dihasilkan karena arus I mengalir pada solenoid. Nah, kalau di dalam solenoid kita berikan material ya, dengan permeabilitas magnetik mu, maka di dalam material akan muncul magnetisasi. Kita lihat sini ada ya lobe ya yang berwarna merah ini. Ini adalah arus yang muncul karena magnetisasi di dalam material. Jadi material yang bersifat magnet manakala diberikan H maka di dalamnya muncul magnetisasi yang juga akan menghasilkan arus listrik loop ya mikro ya yang mana total daripada arus ini mempunyai arah yang akan melawan medan yang mempengaruhinya. Ini adalah ekivalensi. Jadi kalau di dalam material terjadi jumlah arus magnetisasi seperti ini, maka seolah-olah pada permukaan ya dari material itu ada arus yang cukup besar yang merupakan gabungan dari arus yang terjadi karena adanya magnetisasi di dalamnya. Ini adalah besaran yang berhubungan dengan material magnetik. Kita lihat ini adalah jumlah material ya. Kemudian ini adalah suseptibilitas magnetik, sedangkan mu dibagi mu0 nya adalah permeabilitas relatif. Kita lihat ada material yang mu per mu0-nya itu lebih kecil dari 1. Ya. Maka ini mempunyai sifat yang akan negatif terhadap medan magnet. Sedangkan yang 0 ini mirip dengan ruang hampa, artinya non-magnetik praktis. Sedangkan material yang punya mu per mu0-nya besar, sebagai contoh di sini adalah besi, berarti ini adalah material yang punya sifat magnetik kuat. Sebagai contoh, sini besi itu adalah material ferromagnetik, di mana di sini permeabilitas relatifnya berharga kira-kira 5.000. Dengan melihat mu per mu0 ini, kita bisa mengetahui tingkat kekuatan sifat magnetik dari material. Makin besar, maka makin kuat sifat magnetiknya. Baik, berikutnya kita teruskan dengan klasifikasi material magnetik. Klasifikasi material magnetik ini didasarkan kepada sifat material manakala diberikan medan magnet luar. Yang pertama adalah ferromagnetik. Material ferromagnetik itu mempunyai sifat magnetik yang kuat ya. Karena di dalam struktur atomnya ada elektron-elektron yang tidak berpasangan. Dan itu munculkan dipol yang tadi kita bahas bahwa munculnya dipol itu bermula dari arus listrik, sedangkan elektron yang berputar di sekitar inti atom itu pun menghasilkan arus listrik. Maka muncullah momen dipol. Nah, kalau momen dipol ini tidak ada lawannya karena elektron tidak berpasangan, maka gabungan dari momen dipol itulah yang kemudian menghasilkan sifat ferromagnetik. Kita lihat di sini, sebagai contoh di sini V, vanadium. Maka dalam orbital 3D ya, terdapat 3 elektron yang tidak berpasangan. Maka vanadium punya sifat magnetik yang cukup kuat. Kemudian kita lihat sini krom. Krom ada 5 elektron ya, yang berada pada 3D yang tidak berpasangan. Maka krom juga punya sifat magnetik yang cukup kuat. Ya, ferromagnetik. Tentu besi di sini Fe ya, mempunyai 4 elektron yang tidak berpasangan. Maka tadi kita lihat besi mempunyai permeabilitas relatif yang cukup tinggi, sekitar 5.000, mempunyai sifat ferromagnetik yang sangat baik, sangat kuat. Tentu kita bisa melihat sesuatu yang barangkali cukup menarik. Kita mempunyai tembaga. Tembaga kita kenal sebagai konduktor yang sangat baik. Ya. Tapi pernahkah Anda bayangkan bahwa tembaga itu adalah material yang tidak punya sifat magnetik, dia non-magnetik. Kenapa? Kita lihat tembaga ini dalam orbital 3D-nya ternyata terdapat 10 elektron
yang semua berpasangan mengisi 5 suborbital ini. Ya. Semua berpasangan, maka tidak mempunyai momen dipol yang bisa menghasilkan sifat magnetik yang kuat. Sehingga tembaga yang walaupun dia sebagai konduktor yang sangat baik, tapi tidak mempunyai sifat magnetik. Karena di dalam orbital 3D semua elektronnya berpasangan. Nah, ini penjelasan yang cukup penting berkaitan dengan sifat ferromagnetik. Adakah elektron yang tidak berpasangan? Kemudian berikutnya adalah material diamagnetik, yaitu material yang punya sifat menolak. Jadi menolak kalau diberikan medan luar, sebagai contoh seperti ini. Ya. Jadi kalau kita punya material diamagnetik, kemudian kita berikan medan magnet yang katakanlah berasal dari kutub utara selatan dari sebuah batang magnet, maka cenderung dia akan menjauh. Itulah sifat dari material yang diamagnetik. Dan di sini kita lihat salah satu cirinya adalah mempunyai suseptibilitas magnetik yang negatif, walaupun kecil. Berikutnya adalah material paramagnetik. Ini paramagnetik itu adalah material magnetik yang mempunyai sifat magnetik tapi sangat-sangat lemah. Jadi mempunyai momen dipol permanen tapi sangat kecil. Sebagai contoh oksigen. Maka oksigen termasuk material paramagnetik. Contoh yang lain adalah magnesium. Yang punya suseptibilitas magnetik 1,2 kali 10 pangkat min 5. Positif, tapi kecil sekali. Itulah material paramagnetik. Ini berlawanan dengan material diamagnetik. Kemudian yang berikutnya adalah material antiferromagnetik, yaitu bahan yang mempunyai suseptibilitas magnetik positif dan kecil, tapi mempunyai sifat-sifat yang cukup menarik, yaitu di dalamnya terdapat momen-momen dipol dari struktur atomnya yang satu dengan yang lainnya itu bertolak belakang, berlawanan, tetapi ukurannya berbeda, sehingga neto masih mempunyai dipol di dalam material. Itulah material antiferromagnetik. Dan kemudian material ferimagnetik. Material ferimagnetik, contohnya adalah ferit. Itu menunjukkan sifat yang serupa dengan ferromagnetik, tapi mempunyai temperatur kritis yang disebut dengan temperatur Curie. Jadi kalau kita punya material ferimagnetik, kemudian kita panaskan, maka dia akan hilang sifat magnetiknya. Nah, kalau kita lihat bagaimana hubungan antara medan magnet luar yang diberikan dengan tingkat magnetisasi, maka kita bisa ilustrasikan untuk jumlah material dengan berbagai tipe tadi. Kalau ferromagnetik akan seperti ini. Diberi medan luar H, maka terjadi magnetisasi yang sangat kuat. Sehingga slope-nya ini adalah besar. Nah, slope ini berbanding dengan permeabilitas relatif. Kemudian paramagnetik, ini gradiennya masih positif, tapi kecil. Sedangkan vakum atau material non-magnetik sempurna, itu gradiennya 0. Kemudian material diamagnetik, ini adalah material yang punya gradien antara H dan magnetisasinya itu negatif dan kecil. Kemudian kalau kita gambarkan struktur dipolnya, maka arah-arah dari vektor dipolnya seperti ini. Ferromagnetik itu searah dan cukup panjang, cukup besar. Antiferromagnetik itu berlawanan arah satu dengan yang lain, sedangkan ferimagnetik berlawanan arah juga, tapi ukurannya berbeda-beda. Baik, mungkin pada kesempatan yang berikutnya, pada sesi yang berikutnya, kita akan bahas mengenai kurva magnetisasi dan histeresis.